wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Karmaset, tempat di mana kita akan membahas tentang cybersecurity, pemrograman, dan komputer jaringan, yaitu seperti yang ada di judul ya, keamanan siber untuk anak-anak. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang bakal bikin kalian makin seru ya, yaitu tadi ya, keamanan siber untuk anak-anak seperti yang ada di judul ya. Jadi pastiin kalian nonton sampai akhir karena ada banyak tips ya yang menarik yang bakal sayang banget kalau dilewatkan. Oh iya, jangan lupa siapkan catatan atau sekadar cemilan biar makin nyaman menikmati videonya. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan konten ini seperti ini, langsung aja tekan tombol like dan jangan lupa subscribe-nya juga agar kalian selalu update setiap kali ya video baru ya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Nah, agak thumbnailnya sedikit rendah ya, saya ubah dulu ya biar kelihatan. Nah, keamanan siber untuk anak. Nah, tentang PDF ini atau tentang yang saya buat ini PDF ya, itu selamat datang ya di dunia keamanan siber yang menakjubkan. Ini adalah petualangan istimewa yang dirancang untuk membantu Anda menjelajah digital muda, menjelajahi lautan internet yang luas dan menarik dengan aman seperti detektif web sejati. Anda akan belajar mengungkapkan misteri keamanan daring, melindungi diri dari peretasan siber dan jebakan yang tersembunyi di jaringan. Nah, ini adalah yang dapat digunakan orang tua atau bersama anak-anak mereka dengan konten yang difokuskan pada dasar-dasar pelindungan digital. Nah, kalau misalkan pengen PDF ini ya, saya akan taruh di deskripsi ya, di deskripsi video ya, nanti ditaruh linknya ya. Nah, yang pertama itu virus malware. Nah, malware adalah kata pendek untuk perangkat lunak berbahaya, yang berarti program komputer yang dibuat untuk menyebabkan kerusakan atau melakukan hal-hal buruk pada komputer dan perangkat lain seperti ponsel. Ini seperti virus yang dapat membuat komputer sakit. Komputer itu bisa sakit, yaitu sakitnya itu karena virus, malware, dan nah, komputer itu sama seperti manusia, bisa sakit juga. Nah, orang yang membuat malware dapat mencoba mencuri informasi seperti kata sandi, permainan Anda atau data pribadi tentang Anda seperti nama, alamat rumah, dan sejenisnya, atau bahkan menyebabkan komputer Anda itu berhenti bekerja gitu dengan benar. Nah, virus dan malware itu contohnya gimana? Nah, bayangkan Anda sedang bermain Minecraft ya, atau Roblox. Nah, yang merupakan game tempat Anda dapat membangun berbagai hal dan menjelajahi berbagai dunia. Malware akan seperti seseorang yang memasuki game Anda tanpa pengetahuan Anda dan mulai menghancurkan semua yang telah Anda bangun atau mencuri barang
barang-barang berharga Anda, seseorang ini bukanlah orang sungguhan, tetapi program komputer yang dibuat seseorang untuk menimbulkan masalah. Misalnya jika Anda mengunduh mod Minecraft dan situs web ya, mod Minecraft, dan ada lagi ya yang namanya game online juga bisa pakai mod ya. Ada atau kalau nggak tahu mod itu apa ya, bilang cheat lah intinya ya, cheat Minecraft dan cheat sekarang game online ada ya, game cheat ML ya, Mobile Legend, Free Fire, PUBG ya, dan alat komunikasi kita juga ya yang sering kita pakai ya, yaitu WhatsApp, bisa pakai cheat, yaitu ada mod WhatsApp, dan itu ilegal sebenarnya, tidak dapat dipercaya. Mod tersebut mungkin berisi malware ya. Itu tuh kalau misalkan mod WhatsApp, bisa saja itu tuh bikinan bukan dari pihak Meta, itu bikinan dari bikinan sendiri ya, yang mengirim, atau di Google banyak ya, yaitu mod WhatsApp, dan ada lagi ya yang lain-lainnya, itu tuh bikinan sendiri yang mempunyai link itu ya. Nah, nanti akan dikelola itu tuh linknya bisa menjadi berisi malware dan atau virus ya. Alih-alih hanya menambahkan hal-hal keren ke dalam permainan Anda, hal itu juga dapat memungkinkan seseorang itu untuk mengendalikan komputer gitu. Jadi menambahkan hal-hal keren misalkan ya, seperti tadi itu WhatsApp ya, WhatsApp yang dari pihak Meta itu ya cuman berisi tampilannya seperti gitulah yang kalian bisa lihat ya. Nah, kalau misalkan WhatsApp mode ya, WhatsApp mode itu seperti gini, saya pernah juga pernah bikin codingan atau bikin sebuah WhatsApp mode ya. Nah, atau saya pernah dalam link WhatsApp mode ya, saya kelola. Nah, dari pemrogramannya, nah itu tuh juga dapat mengendalikan komputer. Jadi mengendalikan komputernya itu ya mengetahui aplikasinya, misalkan aplikasi itu diinstal atau bisa saja diterapkan di HP ya, bisa saja mengendalikan sebuah komputer atau Android atau HP ya, HP kalian gitu. Jadi hal-hal kerennya itu WhatsAppnya itu ya bisa, intinya tulisan WhatsApp mode itu ya tulisannya berbeda bentuk, dan fitur-fiturnya juga tidak lebih lengkap gitu WhatsApp mode gitu ya. Memungkinkan Anda harus atau mencuri informasi Anda gitu. Informasi Anda itu seperti seperti chatan Anda, atau mencuri informasi kayak data pribadi gitu ya, data file Anda, misalkan bank yang mengenai gitu ya, dana. Nah, itu tuh seolah saat Anda fokus bermain atau menjalankan aplikasinya, seseorang yang tak terlihat sedang memeriksa barang-barang Anda tanpa sepengetahuan Anda. Maksudnya tuh memeriksa HP Anda gitu, mengecek HP atau komputer Anda gitu tanpa sepengetahuan Anda gitu. Jadi
menurut saya sih eh, Android sekarang itu sudah memakai namanya antivirus. Eh, kalau antivirus kalau HP-nya tidak ada antivirus, silahkan download antivirus karena itu berguna. Antivirus juga ya berguna untuk kita ya yang tidak mengetahui namanya, orang awam gitu tidak mengetahui namanya file atau eh, sering selalu diinstal gitu ya, sering selalu diinstal. Setiap ada yang ngirim orang file misalkan langsung install, tidak mengetahui itu apakah virus atau malware gitu ya. Nah nah ini seperti yang saya eh, tadi bahas ya, tadi ya seperti tadi. Nah, antivirus itu bagaikan pahlawan. Jadi sebagai, kalau dari corona mah sebagai obat, intinya sebagai obat menyembuhkannya gitu, sebuah komputer atau ponsel gitu, menyembuhkan berbagai file atau aplikasi gitu. Antivirus bagaikan pahlawan super bagi komputer atau ponsel Anda. Antivirus itu membantu melindungi perangkat Anda dari orang jahat. Orang jahat itu ya dari seperti hacker atau sebuah aplikasi yang ada virusnya ya, malware ya. Ya, di sini juga dijelaskan yang disebut virus atau malware yang mencoba merusak perangkat Anda atau mencuri informasi penting gitu. Nah, Anda dapat menganggap antivirus itu sebagai penjaga yang mengawasi segala sesuatu yang masuk ke komputer Anda atau Android ponsel Anda ya, seperti program, permainan, atau berkas yang Anda unduh dari internet. Jika antivirus melihat sesuatu yang mencurigakan atau bahaya seperti virus yang mencoba masuk, antivirus akan bertindak cepat untuk memblokir virus tersebut dan mencegahnya menimbulkan masalah gitu. Kalau misalkan ya, jangan kaget kalau ada notifikasi misalkan dalam notifikasinya itu kalau yang saya tahu itu notifikasi antivirus itu kayak misalkan file ini misalkan ya, file ini eh, ini terdapat virusnya misalkan. Nah, itu tuh jangan mengabaikan, pencet aja ya notifikasi itu, nanti akan mengalihkan ke aplikasi yang namanya antivirus yang ada di dalam ponsel. Kalau saya ya, eh kalau saya ponsel baru masih itu, ponsel baru ya, kalau ponsel baru dari sananya dari pihak Oppo-nya mungkin atau dari pihak penjualnya itu udah ada antivirus gitu. Antivirus, kalau misalkan nggak ada nih antivirusnya, install di Play Store, banyak antivirus. Tetapi antivirus juga ada yang namanya antivirus, jangan di Google gitu ya. Antivirus itu jangan berada di Google. Kalau di Google itu biasanya saya meyakinkan ya situs-situs resmi aja gitu. Banyak situs resmi dan banyak juga antivirus bodong, antivirus yang ada virusnya juga gitu ya. Jika antivirus melihat sesuatu yang mencurigakan atau bahaya seperti virus mencoba masuk, antivirus akan bertindak cepat atau memblokir virus tersebut dan mencegahnya menimbulkan masalah. Nah, antivirus juga dapat memindai semua berkas yang sudah ada di komputer atau di ponsel Anda untuk memastikan tidak ada yang berbahaya yang tersembunyi di sana. Nah, rasanya
Contohnya itu seperti Anda memiliki teman ya yang sangat perhatian, yang selalu mengawasi untuk memastikan semuanya aman saat Anda bermain atau bekerja di komputer atau di ponsel Anda ya. Berkat antivirus Anda dapat menggunakan perangkat dengan lebih tenang karena tahu ya bahwa ada seseorang yang membantu melindungi Anda dan barang-barang Anda gitu, fitur-fitur Anda gitu. Nah, keamanan email. Nah, mari kita bahas cara menjaga keamanan email Anda ya, terutama dari sesuatu yang disebut phishing ya. Phishing adalah trik yang digunakan oleh orang jahat. Orang jahat itu seperti hacker ya, hacker dan ya lain-lainnya ya, untuk mencoba menipu Anda dan mencuri informasi penting seperti kata sandi atau detail keluarga Anda, ya kartu keluarga mungkin ya. Bayangkan Anda menerima email yang tampaknya berasal dari game online favorit Anda yang memberitahu Anda bahwa Anda telah memenangkan hadiah. Nah, yang sangat menarik. Namun untuk mendapatkannya Anda perlu mengklik tautan dan memasukkan kata sandi Anda. Kedengarannya menyenangkan bukan? Namun namun ya jika email tersebut sebenarnya bukan dari game tersebut melainkan dari penipuan phishing, mengklik dapat menyebabkan orang jahat mengetahui kata sandi Anda. Ya, sekarang itu mengibaratkan seperti gini ya. Saya pernah memainkan game ya. Game itu yaitu game yang namanya game mendapatkan hadiah, yaitu sebuah dana ya. Nah, sebuah dana. Namun ketika saya uh, um, memasukkan nomor saya dan di situ memasukkan nomor dan memasukkan nama dana saya. Nah, itu tuh waktu itu ya waktu ya sudah lama ya. Nah, tetapi itu ya gamenya itu ya seperti biasa ya, bukan yang namanya game kayak game sekarang itu game uh, judi online, bukan. Itu game seperti yang dimainkan anak-anak, cuman digeser-geser aja gitu, kayak maksudnya tuh kayak bola misalkan ini harus disusun, ini merah sama merah, biru sama biru. Nah nanti kalau menang itu dapat koin atau dapat uang misalkan Rp 2000 sampai ada yang sampai 1 juta ya, masih tuh oh 1 juta. Namun pas itu ya, pas saya memasukkan dana dan mau mengalihkan uang itu ke dana, nah tidak bisa. Dan eh, yang di dana saya, nah langsung apa ya, berkurang gitu, berkurang eh, berkurang ya, berkurang harganya, atau berkurang yang namanya harganya ya, atau uangnya gitu yang ada. Pada dana saya uangnya berkurang, nah nominal uangnya, nah seperti gitu ya. Nah yang keamanan email agar tetap aman, nah berikut beberapa tipsnya ya. Yang pertama itu periksa siapa yang mengirim email Anda ya, mengirim email ya. Oh, yang tadi saya jelaskan itu tidak hanya di email aja ya yang mendapatkan hadiah. Misalkan ini, oh saya mendapatkan hadiah nominal 20 juta.
namun harus klik link ini misalkan nih, terus kalian klik, misalkan kalian itu ngeklik, nah itu tuh banyak sebenarnya dari SMS, WhatsApp, dan dan Telegram, ada lagi banyak ya media sosial yang kayak gitu, maksudnya tuh di Instagram juga ada ya. Ya. Nah, periksa siapa yang mengirim email Anda. Email email yang mengirim email. Nah, cermati alamat email pengirim. Jika alamat email tersebut tampak aneh atau berbeda dari biasanya, bisa jadi itu adalah tanda peringatan gitu. Yang kedua, jangan mengklik tautan yang mencurigakan jika Anda eh, tidak Anda yakin dengan suatu tautan, lebih baik tidak mengkliknya. Sebaliknya, kunjungi langsung situs web tersebut dengan mengetikkan alamatnya di wilayah perabaan Anda gitu. Yang ketiga, tanyakan kepada orang dewasa ya, seperti orang tua, kakak, atau eh, ya kakak atau teman Anda gitu ya, yang mengetahui yang namanya ya IT, atau jika Anda mendapatkan sesuatu, nah dalam penjelasannya tuh, jika Anda mendapatkan sesuatu yang tidak terduga dan Anda tidak yakin, ada baiknya Anda menunjukkan kepada orang dewasa sebelum Anda melakukan apapun. Nah, selanjutnya yaitu keamanan kata sandi. Kata sandi itu ibarat kunci rahasia yang hanya Anda yang tahu tahu ya, dan gunakan untuk masuk ke akun daring Anda. Nah, seperti email, game, atau jaringan sosial ya. Eh, kunci ini harus sulit ditebak orang lain sehingga tidak seorang pun dapat mengakses informasi pribadi Anda. Untuk memiliki kata sandi yang kuat ya, pikirkan kombinasi yang meliputi. Yang pertama yaitu huruf besar dan huruf kecil, campur huruf besar dan kecil. Nah, berarti kita itu kata sandi itu jangan huruf kecil aja, tetapi ada huruf besarnya minimal ya, satu huruf ya. Nah, yang kedua itu angka. Tambahkan beberapa angka untuk membuat kata sandi lebih sulit. Nah, angka itu jangan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jangan 1 sampai 10, jangan. Nah, itu yang selalu ditebak ya. Ya, kata sandinya itu lebih sulit ya. Angkanya itu yang sulit. Misalkan jangan tanggal lahir, misalkan jangan tanggal lahir, dan jangan juga misalkan kita itu tambahkan angka angka jadian kita misalkan sama pacar kita misalkan ya. Nah, jangan itu eh sangat ketebak gitu. Jadi kata sandinya itu yang lebih sulit gitu. Yang ketiga yaitu simbol. Gunakan simbol seperti underscore, pagar, dan tanda uang itu saya lupa lagi, dan persennya. Yang seperti desain khusus pada papan ketik ya. Nah, tambahkan simbol juga. Kalau saya sih jarang kalau memakai simbol, tetapi kalau password yang sangat penting, misalkan nih WiFi saya nih, saya memakai tanda yang uang itu, saya lupa apa ya, nggak tahu, lupa lagi ya, pokoknya mah tanda uang gitu ya, simbol uang gitu. Nah, yang keempat itu panjang. Kata sandi yang panjang umumnya lebih aman. Jadi usahakan kata sandi Anda itu minimal 8 karakter. Kalau saya sih eh
Ya minimal 8 karakter gitu ya, bener. Kalau maksimalnya itu kalau saya 12 karakter, 12 kata ya, karakter gitu, 12 karakter gitu. Hasilnya itu 8 huruf dan 12, maksimalnya itu 12 huruf ya. Jangan menggunakan hal-hal yang mudah ditebak seperti nama Anda, ulang tahun, atau kata-kata yang sangat sederhana. Dan diingat, tidak baik menggunakan kata sandi yang sama untuk semuanya. Jika seseorang menemukan kata sandi, mereka tidak akan dapat mengakses semua akun Anda. Saya pernah sebuah email saya itu kan masih jatuh. Iya, lumayan banyak juga ya email saya. Nah, emailnya itu ya kata sandinya sama semua gitu. Cuman bedanya itu dari nomornya saja gitu, dari angkanya saja gitu. Bisa misalkan nih, misalkan saya itu dengan namakan kata sandinya Firman, Firman eh, 12. Nah, nanti di email kedua itu Firman Firman 13. Nah, sampai seterusnya sampai 20 ya. Nah, dari 11, 12, 13, 14, 15. Nah, saya pernah kayak gitu. Tetapi ya itu mudah ditebak menurut saya gitu. Nah, selanjutnya memikirkan kata sandi bisa seperti membuat kode rahasia yang hanya Anda yang tahu cara menguraikannya. Ya, jadi kata sandi itu bisa seperti membuat kode rahasia gitu. Ya, kode rahasia itu misalkan sebuah sebuah kunci gitu, kunci rahasia Anda gitu. Jadi Anda aja yang. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu internet aman menjelajah. Nah, menjelajahi internet bisa seperti menjelajahi taman hiburan yang besar ya. Ada begitu banyak tempat menakjubkan untuk dikunjungi dan hal-hal menarik untuk dipelajari. Namun seperti di taman, penting untuk mengikuti beberapa aturan keselamatan untuk memastikan Anda mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan aman. Nah, berikut adalah beberapa tips untuk menjelajah internet dengan aman. Yang pertama, ketahuilah cara yang aman. Yang aman itu hanya gunakan situs web yang terpercaya, website yang terpercaya gitu. Terpercaya, Anda dapat memeriksa apakah suatu situs aman dengan melihat alamatnya yang harus dimulai dengan HTTPS atau HTTP ya. Di akhir berarti aman. Yang kedua, jaga keamanan informasi pribadi Anda. Sama seperti Anda tidak akan memberikan nama, alamat, atau nomor telepon Anda kepada orang asing di jalan. Jangan bagikan informasi ini secara daring kecuali benar-benar diperlukan dan situsnya dapat dipercaya. Gitu. Nah, internet aman menjelajah itu yang pertama, waspada terhadap orang asing. Di internet tidak selalu mudah untuk ketahui siapa yang ada di sisi lain layar. Jangan terima permintaan pertemanan atau tanggapi pesan dari orang yang tidak dikenal. Ya. Yang kedua, gunakan alat pelindungan seperti install antivirus yang bagus dan simpan diperbarui ya. Ini akan membantu melindungi komputer atau ponsel Anda dari program jahat yang mencoba menyerang komputer atau ponsel Anda.
atau mencuri informasi Anda. Yang ketiga yaitu berpikirlah sebelum bertindak atau mengklik ya. Tautan dalam email pesan instan atau media sosial mungkin tidak seperti yang terlihat. Mengklik tautan yang mencurigakan dapat membawa Anda ke situs web berbahaya atau menyebabkan Anda mengunduh virus secara tidak sengaja. Yang keempat itu perbarui perangkat lunak Anda pada sistem operasi yaitu browser dan eh, perangkat lunak lainnya tetap mutakhir ya, sangat penting untuk melindungi komputer atau eh, ponsel Anda ya. Nah, yang sering orang awam yang tidak tahu itu yaitu sistem perbarui sistem operasi yaitu terhadap ponsel ya. Maksudnya tuh terhadap ponsel. Jadi ada sebuah teman saya ya. Nah, teman saya eh, yang tidak tahu mengenai ya perangkat-perangkat kayak gitu yang seperti pada sistem ponsel dan sistem kayak komputer ya. Nah, dia itu tidak mengunduh eh, sistem operasi yang terbaru. Nah, masih yang sebelumnya gitu, masih yang versi pabriknya gitu. Nah, jadi em, sebaiknya jangan ragu untuk menginstal sistem operasi pada Android Anda atau ponsel Anda karena itu tidak menyebabkan Anda itu mereset mereset Android atau eh, ponsel Anda ya, tetapi itu cuman memperbarui sistem ya. Kalau nggak salah itu saya itu perbarui sistem yang HP itu baru eh, baru kemarinnya 1 bulan pas tahun baru itu memperbarui sistem. Nah, itu jangan Anda khawatir ya karena itu eh, teman saya itu karena khawatir kalau itu tuh menyebabkan bisa mereset gitu, mereset Android Anda, Androidnya gitu atau ponselnya gitu. Jadi ancaman baru itu karena pembaruan seringkali menyertakan perbaikan keamanan. Nah, kayak gitu. Nah, kalau sistem itu memperbaiki ya. Nah, itu tuh memperbaiki keamanan dalam ponsel atau komputer Anda. Jadi jangan meragukan terhadap pembaruan perangkat lunak ponsel atau komputer. Jika tidak diperbarui ya, ya kritis gitu. Jadi eh ya mendapat di ya rentan gitu. Maksudnya tuh ya sangat eh gampang untuk dicelah gitu keamanannya gitu. Kalau tidak diperbarui, kalau diperbarui ya perbaikan keamanannya itu lebih tingkat lagi gitu. Yang selanjutnya itu dengan mengikuti kiat-kiat sederhana ini, Anda dapat menikmati semua hal baik yang ditawarkan internet sembari tetap aman dan terlindungi saat daring. Nah, selanjutnya permainan daring keamanan. Nah, bermain online adalah cara yang menyenangkan untuk tetap terhibur dan berteman, tetapi penting juga untuk bermain dengan aman. Gunakan melindungi informasi Anda dan memastikan kesenangan terus berlanjut. Nah, berikut ini beberapa kiat keamanan bermain game daring ya. Yang pertama, gunakan nama panggilan yang aman. Misalkan saya eh, tidak pernah menyetupkan kalau main game itu ya tidak pernah menyetupkan nama
saya asli gitu. Nama saya aslinya, tetapi nama samaran saya gitu. Saat membuat karakter atau profil dalam game, pilih nama panggilan yang tidak mengungkapkan identitas asli Anda. Hindari penggunaan nama lengkap, tanggal lahir, atau informasi pribadi apapun. Nah, saya tanggal lahir, media sosial lainnya seperti TikTok kan harus ada tanda tanggal dan lahir, informasi pribadi gitu ya. Tanggal lahir saya biasanya ngasal gitu. Ya karena saya eh kalau misalkan nih, saya misalkan di lahir 2010 ya. 2010 itu kan nanti tuh kalau saya pribadi masih itu, saya pribadi yang tahu gitu ya, yang tahu saya gitu, setahu saya gitu. Nah, kalau 2010 itu masih usianya anak-anak ya, jadi belum dewasa gitu. Nah, saya pindah, jadi masih anak-anak. YouTube juga sekarang ya, kalau kita itu tanggal lahirnya masih anak-anak pasti diblokir. Diblokir itu jangan ada perhatian dari YouTube-nya, atau tidak seperti kayak peraturan dari YouTube-nya, katanya tuh eh, anak, karena gini, biasanya saya suka 2001, 2002, 2003, 2004. Nah, dari situ saya, atau yang sebelumnya 1997, 98, 99 gitu. Ya segituan tanggal lahir yang saya pakai kalau di media sosial ya, di media sosial Facebook, Instagram, dan lain-lainnya gitu Kak. Kalau ada tanggal lahir kayak gitu. Nah, yang kedua, kata sandi yang kuat seperti halnya akun daring eh, lainnya. Gunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk akun game Anda. Kata sandi yang baik mengandung kombinasi huruf, angka, dan simbol. Nah, kalau saya itu eh, kalau saya kata sandi, ini kata sandinya, eh, kata sandi yang kuat dan unik itu ya, pernah memakai kata sandi lamak sabun. Lamak sabun 1 2 3. Nah, itu 1 2 3-nya enggak, saya enggak pakai. Aslinya itu 1 6 7, misalkan 1 6 8 lamak sabun, itu kan unik gitu. Misalkan eh ya pernah juga ya kayak nama-nama sabun, misalkan misalkan sabun colek, sabun rinso, misalkan kayak gitu, kata sandi unik. Yang saya pakai sih sekitar barang-barang gitu ya, barang-barang mati ya, seperti sabun, rinso, kayak gitu. Misalkan nih meja, nah saya buat memakai kata sandi itu ya. Berhati-hatilah dengan tautan dan unduhan. Berhati-hatilah saat mengklik tautan atau mengunduh berkas dan dalam game, terutama jika tautan atau unduhan tersebut berasal dari orang yang tidak Anda kenal. Tautan dan unduhan tersebut mungkin berisi virus atau malware. Permainan daring keamanan. Pengaturan privasi. Sesuaikan pengaturan privasi Anda dalam game untuk mengontrol siapa yang dapat melihat Anda, berkomunikasi dengan Anda. Nah, batasi akses ke informasi yang tidak ingin Anda bagikan. Ya. Yang kedua itu komunikasi yang aman. Berhati-hatilah saat berbagi informasi
pribadi informasi dengan pemain lainnya. Ingatlah bahwa orang yang online mungkin bukan orang yang mereka katakan. Yang ketiga, pengawasan orang tua. Bagi pemain yang lebih muda, seperti anak-anak, ketertiban orang tua atau wali sangat penting. Eh, mereka dapat membantu menyiapkan akun, menyesuaikan pengaturan privasi, dan memantau aktivitas bermain game. Yang selanjutnya, mengikuti tips berikut dapat membuat menjaga pemain online Anda pengalaman yang aman dan menyenangkan, memungkinkan Anda untuk fokus pada kesenangan dan kompetensi dalam lingkungan yang terlindungi. Nah, nah sudah beres ya. Penjelasannya segitu ya mengenai. Nah, penjelasannya segitu ya mengenai keamanan siber untuk anak-anak ya. Nah, oke teman-teman, itulah pembahasan kita kali ini tentang keamanan siber untuk anak-anak. Semoga apa yang saya share hari ini bisa bermanfaat dan nambah wawasan kalian. Kalau ada bagian yang masih bikin penasaran dan kurang jelas, langsung aja drop pertanyaan kalian di kolom komentar dan aku bakal berusaha jawab satu persatu. Jangan lupa untuk buat klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian jadi orang pertama yang tahu setiap kali saya upload konten terbaru. Kalau kalian merasa video ini bisa bermanfaat buat teman atau keluarga, jangan ragu untuk share ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu buat nonton sampai akhir. Nah, saya sangat menghargai setiap dukungan kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay safe, stay serius, dan keep learning. Bye guys. Kalau ada